Jadi hari ini kita akan membahas tentang sektor tobacco untuk investment playbooknya ke depannya. Next. Kami percaya bahwa kenaikan cukai rokok tahun ini juga akan masih mendorong perilaku down trading dari smokers atau dari perokok, khususnya untuk middle to lower income, terutama di kalangan perokok yang berpenghasilan rendah. Lalu kami juga melihat bahwa tren yang ini juga diperparah dengan adanya kenaikan upah minimum yang sangat jauh dari perkiraan, bahkan uh, hampir ya sepertiganya dari kenaikan cukai rokok, sekitar 3,4% dari rata-rata 34 provinsi di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat bahwa untuk mesin atau SKM, sigaret kretek mesin, rata-rata pertumbuhan kenaikan dari excise tax-nya di 11,8% untuk bandrol tier 1A dan untuk 1B juga 11,5% dan hal ini cukup tinggi. Tapi ketika kita lihat di baris yang ke bawah yang untuk hand roll itu kenaikannya hanya di rentang 3,4% sampai 4,8%, di mana hal ini juga kenaikannya lebih kecil sehingga uh, perilaku smokers ke depannya masih akan berlanjut untuk lebih prefer kepada hand roll dengan kenaikan excise tax yang juga relatif lebih murah. Next. Per 1 Januari 2024 kemarin, Kementerian Keuangan telah menetapkan harga eceran baru, sehingga nanti kenaikan ini akan merefleksikan secara kumulatif 10% kenaikan secara year on year sejak 2023 kemarin. Patut dilihat bahwa perbedaan atau gap antara excise tax dari produsen rokok untuk tier 1 manufacturers untuk SKM tier 2 dan SKT tier 1 itu terus bertumbuh setiap tahunnya, bahkan lebih kencang pertumbuhannya yang kami lihat sampai di tahun 2024 ini. Jadi hal ini juga sebenarnya sudah cukup diantisipasi di 2023 kemarin. Namun ketika ada pengumuman di November kemarin untuk kenaikan dari upah minimum yang lebih kecil, kami melihat bahwa hal ini juga akan menghamper dari purchasing power para smokers di 2024 ini. Sehingga ke depannya kami melihat hal ini akan menguntungkan produsen yang memiliki diversifikasi produk sigaret kretek tangan, di mana SKT tadi pertumbuhan excise tax-nya cukup kecil, setengah dari SKM, dan juga kami melihat bahwa untuk manufaktur di tier 2, khususnya untuk SKM seperti BIM, juga akan memperoleh manfaatnya. Next. Kami memprediksi bahwa kenaikan cukai rokok yang cukup atau relatif lebih besar untuk SKM manufacturer ini akan menguntungkan HMS. Nah, HMS ini memiliki sekitar 29,4% di 9 months kemarin kontribusi dari SKT segmen, di mana hal ini juga cukup relatif lebih besar dibandingkan WIM dan GGRM, di mana kalau untuk WIM juga cukup diuntungkan. Kenapa? Karena WIM menyasar SKM di tier 2 gitu dengan volume produksi kurang dari 3 miliar batang per tahun. Jadi dan WIM tidak ada rencana untuk memperbesar, sehingga ya kami lihat bahwa situasi ke depan ini masih akan menguntungkan WIM sebagai produsen SKM di kategori tier 2. Nah, seiring dengan perusahaan tembakau yang berusaha menjaga profitability in terms of margin, kami mengharapkan bahwa semua pemain ke depannya di 2024 tetap akan mempas on atau tetap akan menerapkan cost plus di harga rokoknya. Jadi kenaikan ESP tetap akan ada, tapi hal itu juga akan menghamper penurunan volume ke depannya. Nah, kami memprediksi bahwa untuk GGRM sendiri, volume penjualannya menurun sebesar 9% di 2024 secara kumulatif, baik untuk SKT ataupun SKM-nya. Next. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan antara excise tax increase dan juga GDP growth sama inflation. Nah, kita tahu bahwa inflasi di Indonesia relatif terjaga, tapi penetapan pemerintah di tahun 2022 terhadap kenaikan excise tax terus berjalan. Jadi kami melihat bahwa gap ini juga masih relatif cukup besar, dan kami melihat bahwa hal ini juga tidak terlalu favorable untuk sektor tobacco ke depannya. Mengingat memang pemerintah berusaha untuk tetap menjaga supply and demand yang ada dan juga kesehatan masyarakat ke depannya, sehingga ya excise tax yang ada relatif cukup jauh gitu. Dan hal ini cukup unfavorable untuk sektor tobacco ke depannya. Next. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel ini ada grup antar masing-masing tipe dari kategori sigaret atau
rokok gitu ya, dan masing-masing kategori berdasarkan productionnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada perbedaan ketika kita lihat di baris ke bawah number of layers, di mana dari tahun 2019 sebenarnya ada 19 layer, di 2016 ada 12 layer, dan sampai 2024 ini ada 8 layer, di mana hal ini semakin sederhana atau adanya simplifikasi struktur HJE ini atau harga jual eceran ini cukup bermanfaat menurut kami untuk pemain top tier seperti GGRM dan HMSP. Nah, patut dicatat bahwa uh, simplifikasi ini masih akan terus berlanjut ke depannya, dan hal ini secara perlahan akan mengurangi gap antara masing-masing manufacturers dan masing-masing kenaikan XXX, sehingga pilihan XXX yang lebih kecil, kenaikan XXX yang lebih kecil akan relatively lebih sedikit ke depannya. Nah, kami melihat bahwa hal ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat juga ke depannya, dan untuk mengurangi rokok-rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Dan kami juga percaya bahwa hal ini juga untuk mereformasi keberlanjutan dari policy yang ada di sigaret industri ini sendiri. Nah, tapi ke depannya mungkin di sini belum diatur tentang rokok elektrik, tapi rokok elektrik juga menurut kami pertumbuhan ke depannya relatif terbatas. Kenapa? Karena satu, XXX yang lebih besar daripada traditional cigarettes sebesar 15% untuk di 2024, dan kami melihat bahwa device yang digunakan masyarakat juga cukup mahal, relatif lebih mahal khususnya untuk IQOS hits, Iluma yang terbaru. Lalu yang ketiga, kami melihat juga ke depannya masih cukup tough. Kenapa? Karena purchasing power dari sebagian smokers juga belum pulih sepenuhnya, jadi masih relatively flat untuk pertumbuhan ke depannya. Nah, kami maintain stage netral kami untuk sektor ini. Next. Meskipun seperti yang kita tahu bahwa ekonomi Indonesia terus berlanjut, tapi gap antara pertumbuhan XXX dan juga ekonomi growth juga relatively masih jauh gitu ya. Jadi kami melihat bahwa satu fenomena down trading masih akan terus berlanjut ke depannya, yang mendorong perokok beralih ke segmen yang lebih terjangkau seperti SKT ataupun SKM di tier 2. Lalu kenaikan SKT yang lebih kecil juga dibandingkan segmen lainnya juga masih akan men-slice pertumbuhan atau sales volume, khususnya untuk company di bawah coverage kami, yaitu GGRM. Dan yang ketiga, kenaikan UMP yang menurut kami kurang proporsional dengan adanya kenaikan pajak cukai. Meskipun hal ini memang memang terjadi selama 2 tahun atau 3 tahun terakhir. Dan juga mungkin hanya di 2019 yang kenaikannya hampir tidak ada atau 0% gitu. Nah, oleh sebab itu ke depannya kami melihat jika adanya improvement atau jika adanya perbaikan sales volume gitu ya ke depannya, ataupun melalui inovasi penjualan yang dilakukan oleh manufacturers seperti GGRM, nah hal itu baru bisa membalikkan tren saham uh, menjadi positif lagi gitu. Kalau sekarang kita lihat tren sahamnya memang masih dalam downtrend. Nah, kami juga melihat bahwa untuk GGRM masih bisa disematkan rating yang tidak berubah, yaitu trading buy, di mana kami melihat adanya profitability yang terjaga, di mana perusahaan tidak menahan profitability marginnya seperti di 2020 kemarin, dan mempas on biayanya kepada smokers. Lalu TP kami untuk GGRM juga tidak berubah di 24.500, dan hal ini juga melihat adanya hasil yang kurang memuaskan di 9 months kemarin, di mana sales volume GGRM turun cukup jauh, sekitar 25% secara year on year. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Glenda, dan kembali ke Glenda.